Perpulungan sini kelengi Tuhan, sepaksana kita ngalokan kata di bata. Mari ras kita lebih ertoto, guna ngalokan kata di bata. Babai kami bas bahasa Indonesia, ras kari renungan nape ipesa kami bas bahasa karo, bas bahasa Indonesia. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersuka cita ya Tuhan. Saat ini kami bersama-sama memuji, memuliakan Tuhan. Menaikkan doa dan pujian kami kepada Tuhan. Sekelasis Jakarta, Kalimantan. Kami mengarahkan hati kami bersama-sama. Kami datang kepada Tuhan. Yang kami di Jakarta, di Depok, di Klender, di Bogor, di Pondok Gede, di Pontianak, Palangkaraya, Banjarmasin, Samarinda, Balikpapan. Kami satukan hati kami saat ini beribadah kepada Tuhan. Di dalam kami melaksanakan pekan doa hari yang kedua. Kami hendak mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Mari Tuhan dengan pertolongan Roh Kudus, dengan tenang hati kami dan teduh jiwa kami. Kami menerima firman-Mu bagaikan benih yang ditaburkan di tanah yang subur. Sehingga setiap kami yang menerimanya, sungguh-sungguh kami merasakan kuasa kasih Tuhan. Dan kami mau memberi diri menjadi pendoa sapaan. Berkati hamba-Mu yang Tuhan izinkan dalam menyampaikan firman Tuhan. Berkati setiap anak-anak Tuhan yang mendengarkannya. Dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapa di surga, ini kami dan doa kami. Kami datang kepadamu dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang sama-sama kita renungkan di dalam kita melaksanakan kebaktian pekan doa hari yang kedua malam ini diambil dari Kisah Para Rasul atau dalam bahasa Indonesia Perbahanan Rasul-Rasul. Kisah Para Rasul pasal 21 ayat 1 sampai 6. Kisah Para Rasul pasal 21 ayat 1 sampai 6 kami bacakan bagi kita sekalian. Begini firman Tuhan. Sesudah perpisahan yang berat itu, bertolaklah kami dan langsung berlayar menuju Kos. Keesokan harinya sampailah kami di Rodos dan dari situ kami ke Patara. Di Patara kami mendapat kapal yang hendak menyeberang ke Fenisia. Kami naik kapal itu lalu bertolak. Kemudian tampak Siprus di sebelah kiri, tetapi kami melewatinya dan menuju ke Syria. Akhirnya tibalah kami di Tirus, sebab muatan kapal harus dibongkar di kota itu. Di situ kami mengunjungi murid-murid dan tinggal di situ 7 hari lamanya. Oleh bisikan Roh, murid-murid itu menasihati Paulus supaya ia jangan pergi ke Yerusalem. Tetapi setelah lewat waktunya, kami berangkat meneruskan perjalanan kami. Murid-murid semua dengan istri dan anak-anak mereka mengantar kami sampai keluar kota. Dan di tepi pantai kami berlutut dan berdoa. Sesudah minta diri, kami naik ke kapal dan mereka pulang ke rumah. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkannya dan memeliharanya dalam hidupnya setiap hari. Bapak Ibu saudari yang dikasihi Tuhan, menjuah-juah salam damai sejahtera bagi kita sekalian. Menurut kita, doa itu kewajiban atau kebutuhan. Menurut kita, doa itu kewajiban atau kebutuhan. Jika doa kita pandang semata-mata hanya kewajiban bagi kita, bisa jadi itu akan menjadi sebuah beban yang berat untuk melakukannya. Bahkan beban itu semakin berat kalau jawaban doa yang kita terima tidak seperti yang kita harapkan.
Bila doa dipandang sebagai sebuah kewajiban, bisa jadi kita tidak membutuhkannya, tetapi karena diharuskan, ya sudah, mau apa lagi? Lalu dilakukan dengan terpaksa atau dengan tidak rela. Sama seperti menggunakan helm, Bapak Ibu Saudari yang dikasihi Tuhan, atau sabuk pengaman di mobil. Karena tidak merasa kebutuhan, hanya sebatas kewajiban, maka ada saja alasan untuk tidak menggunakannya. Bermacam-macam alasan, jarak yang ditempuh dekatlah, panaslah, sesaklah, helmnya baulah, belum dicucilah. Banyak alasan yang digunakan agar tidak menggunakan helm. Karena apa? Karena bukan kebutuhan. Karena bukan memikirkan kalau aku pakai helm itu untuk menjaga kepalaku demi keselamatanku. Bisa jadi Bapak Ibu, mungkin karena menganggap doa itu sebatas kewajiban, maka masih ada orang Kristen yang jarang berdoa. Belum sungguh-sungguh berdoa. Atau belum memiliki waktu khusus untuk berdoa. Sehingga bisa jadi terjadi pertengkaran, terjadi perselisihan di tengah-tengah keluarga gara-gara si dalih-dalihan bahasa karonya. Atau saling menolak untuk memimpin doa. Sehingga kebaktian di tengah-tengah keluarga, terlebih situasi saat ini di mana kegiatan-kegiatan gereja dilakukan di rumah, bisa jadi tidak terlaksana hanya gara-gara tidak ada yang mau pimpin doa. Itu berarti apa Bapak Ibu? Itu berarti kita menolak kehadiran Tuhan di tengah-tengah keluarga kita. Kita menolak kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Padahal Tuhan itu juru selamat kita. Tuhan itu sumber hidup kita. Tuhan itu ulu geluh ras gegeh. Jemaat yang dikasihi Tuhan, melalui 10 hari kita berdoa yang kita lakukan saat-saat ini, dan malam ini kita memasuki hari kelima atau hari kedua secara bersama-sama kita lakukan secara live streaming. Sesungguhnya kita kembali diingatkan, sesungguhnya kita diajak untuk menyadari dan mengambil sikap bahwa doa itu adalah kebutuhan bagi kita. Doa itu Bapak Ibu Saudari yang dikasihi Tuhan adalah kebutuhan bagi kita. Seperti yang dikatakan Martin Luther, doa itu adalah nafas orang percaya. Itu berarti doa menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan kita sebagai orang percaya, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus. Nafas orang percaya. Untuk itu Bapak Ibu Saudari yang dikasihi Tuhan, tujuan kita berdoa bukanlah agar kita memperoleh sesuatu dari Tuhan. Itu bukan tujuan kita. Tujuan kita berdoa bukan agar kita memperoleh sesuatu, tapi tujuan kita berdoa adalah sebagai wujud atau tanda ketergantungan kita kepada Tuhan. Karena kalau doa itu napas hidup orang percaya, tidak berdoa sama dengan mati. Jadi kalau kita berdoa bukan hanya kalau ada perlunya, tetapi kita berdoa itu wujud ketergantungan kita kepada Tuhan. Kita berdoa untuk mengadakan komunikasi atau relasi dengan Tuhan yang adalah Sang Bapa yang telah melayakkan kita menjadi anak-anaknya. Kita bisa bandingkan dengan Yohanes 1 ayat 12 sampai 13. Dikatakan tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya.
Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Adi ibas bahasa karo ayat 10 telu Yohanes sada isuratkan. Kalae jadi anak-anak di bata, labo tubuh arah darah manusia bagi biasana. Entah tubuh erdandankan sekala di laki, tapi di bata kap bapana. Kita adalah anak-anak Tuhan. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, kita dilayakkan menjadi anak-anak Tuhan. Setiap orang yang percaya kepada Yesus dilayakkan menjadi anak-anak Tuhan. Sebagai anak, betapa kita butuh relasi toh? Butuh komunikasi terus menerus dengan Sang Bapa. Tanda ketergantungan kita. Sehingga apapun yang kita lakukan, kita mengandalkan Tuhan. Itu yang dilakukan Paulus, Bapak Ibu. Beserta dengan murid-muridnya. Kalau kita baca di ayat 5 bahan khotbah kita dipakai kata tetapi. Di ayat 5 kan dikatakan, tetapi setelah lewat waktunya kami berangkat meneruskan perjalanan kami. Mengapa ada kata tetapi di awal ayat 5? Karena di ayat 4b dituliskan oleh bisikan roh. Murid-murid itu menasihati Paulus supaya ia jangan pergi ke Yerusalem. Oleh bisikan roh, murid-murid itu menasihati Paulus supaya ia jangan pergi ke Yerusalem. Pertanyaan bagi kita, mengapa Paulus dinasihati agar jangan pergi ke Yerusalem? Kenapa Paulus dilarang, kenapa Paulus dinasihati oleh roh melalui murid-murid untuk tidak pergi ke Yerusalem? Kita bisa lihat di ayat 10 dan 11 di pasal 21 Bapak Ibu. Di mana seorang nabi yang bernama Agabus mengambil ikat pinggang Paulus setelah Paulus berada di Kaisarea tentunya. Dan sambil mengikat kaki dan tangannya sendiri ia berkata, demikianlah kata Roh Kudus. Beginilah orang yang punya ikat pinggang ini akan diikat oleh orang-orang Yahudi di Yerusalem dan diserahkan ke dalam tangan bangsa-bangsa lain. Jadi kalau Paulus ke Yerusalem, dia akan ditangkap, dia akan diikat. Itu yang akan dialami oleh Paulus ketika tiba di Yerusalem. Sehingga murid-murid di Tirus dan di Kaisarea ayat 12 meminta Paulus supaya jangan pergi ke Yerusalem. Tetapi Bapak Ibu saudari yang dikasih Tuhan, dikatakan di ayat 5, tetapi setelah lewat waktunya Paulus tetap berangkat bersama murid-murid yang bersama dia. Paulus tetap berangkat. Nah, ini yang menjadi menarik bagi kita. Mengapa Paulus memutuskan tetap untuk berangkat ke Yerusalem? Bahkan padahal sudah ada bisikan roh kepada murid-murid di Tirus. Sudah ada penglihatan yang diperlihatkan seorang nabi Agabus di Kaisarea. Tetapi Paulus tetap putuskan berangkat ke Yerusalem. Apakah dia orangnya keras kepala? Kita bisa lihat di Kisah Para Rasul 20 ayat 22 Bapak Ibu. Di Kisah Para Rasul 20 ayat 22 dikatakan Roh Kudus menyuruh Paulus untuk pergi ke Yerusalem. Dan Paulus tidak tahu apa yang akan terjadi atas dirinya nanti di Yerusalem. Paulus memakai istilah tawanan roh. Saya sekarang ini tawanan roh. Dan Paulus menuruti tuntunan Roh Kudus. Lalu kenapa dia tidak mendengarkan bisikan roh kepada murid-murid di Tirus dan penglihatan yang diperlihatkan Nabi Agabus? Karena kan yang dibisikkan itu bukan melarang. Dia pakai kata menasehati. Lalu yang diperlihatkan Nabi Agabus kan bukan melarang. Tapi ini yang akan terjadi. Dia memperlihatkan tidak ada kata larangan. Sehingga Paulus tetap kekeh. Sehingga di ayat 13 dari pasal 21 dia katakan, mengapa kamu menangis dan dengan jalan demikian mau menghancurkan hatiku? Sebab aku ini rela bukan saja untuk diikat, tetapi juga
untuk mati di Yerusalem oleh karena nama Tuhan Yesus. Itu yang dipegang Paulus. Dan kalau kita baca di pasal 20 ayat 22 sampai 24, Paulus katakan, tetapi sekarang sebagai tawanan roh aku pergi ke Yerusalem dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ. Selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku, bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Paulus tidak undur dari imannya, tidak surut dari pelayanannya. Ia tetap teguh dan gigih memberitakan Injil. Mengapa Paulus demikian, Bapak Ibu? Karena ia memfokuskan diri kepada Kristus. Bukan pada sikap dan perlakuan orang lain terhadapnya, juga bukan pada kejadian-kejadian yang dialaminya. Sekalipun aku diikat, sekalipun aku ditangkap, sekalipun aku harus mati, aku akan jalani itu demi nama Tuhan Yesus. Alkitab juga menyaksikan bagaimana Yesus Kristus tekun berdoa. Ada beberapa kita bisa lihat di Markus 1 ayat 35 dikatakan ia bangun pagi-pagi untuk berdoa. Kadang Yesus berdoa sepanjang malam, kita bisa lihat di Lukas 6 ayat 12. Sebelum dia mengawali pelayanannya di Galilea, dia berdoa pagi-pagi benar, Markus 1 ayat 35. Sebelum Yesus memilih murid-muridnya, dia berdoa kepada Allah, Lukas 6 ayat 12. Sebelum dia menghadapi penderitaan, menjalani jalan penderitaan Via Dolorosa, dia berdoa kepada Tuhan sampai 3 kali. Tuhan, kalau bisa, lewatkan cawan ini dariku, tapi bukan kehendakku, kehendak-Mu jadilah. Kita anak-anak Tuhan, diharapkan kita bisa meneladani Yesus yang adalah juru selamat kita. Kita bisa meneladani Paulus. Oleh karena itu seperti kata tema kita, mari Bapak Ibu, mari kita memberi diri mengambil bagian di dalam berdoa. Karena sebagai orang yang setia kepada Tuhan pasti banyak tantangan, banyak persoalan, banyak masalah. Tetapi dengan kita berdoa, berserah, bergantung, menjalin komunikasi kepada Tuhan, kiranya kita bisa seperti Paulus, tidak surut, tidak undur walaupun penderitaan masalah menghadang di depan. Tetapi Bapak Ibu, di dalam kita berpengharapan dan tetap fokus kepada Kristus, kita perlu pahami pengharapan berbeda dengan keinginan. Menginginkan adalah sesuatu yang kita mau untuk memuaskan diri kita pribadi. Sedangkan pengharapan kepada Kristus berarti sikap dan cara hidup yang mengandalkan pada apa yang Allah kehendaki. Hidup dalam pengharapan adalah hidup yang mendasarkan diri pada anugerah keselamatan di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Dan itu yang sudah diperlihatkan Paulus. Dan kita lihat ketika Paulus tetap kekeh, apakah murid-murid marah-marah? Enggak. Di bahan khotbah kita, murid-murid beserta keluarga, istri dan anaknya sujud berlutut berdoa kepada Tuhan, mendukung pelayanan Paulus. Itu yang diperlukan hari-hari ini Bapak Ibu, agar gereja-gereja Tuhan, agar kita bisa tetap menjadi berkat, diperlukan orang-orang yang setia untuk berdoa. Berdoa tidak menjanjikan semua persoalan akan hilang. Tetapi dengan berdoa kita akan kuat menghadapi semua persoalan. Oleh karena itu melalui kebaktian pekan doa, melalui pra-pekan doa dan kebaktian pekan doa, 10 hari kita mempersiapkan diri menjadi pendoa syafaat. Hari pertama kemarin pendeta kita telah menyampaikan bagaimana kita menaikkan doa syafaat. Sekarang terkenal kata PSBB ya Bapak Ibu ya. PSBB adalah pembatasan sosial
berskala besar. Kita ganti ya, sepakat kita. PSBB tidak lagi pembatasan sosial berskala besar, tetapi pendoa syafaat berskala besar. Bukankah karena pandemi ini kita bisa live streaming sehingga kita bisa satu hati dengan teman-teman kita di Palangkaraya, di Pontianak, di Banjarmasin, di Balikpapan, di Samarinda. Siapa yang bisa menyangka begini? Bukankah sekarang dikondisikan kita menjadi pendoa syafaat berskala besar? Itulah new normal life kita. Sehingga kita mampu mengetahui kehendak Tuhan dan tetap fokus kepada Kristus seperti yang dilakukan Paulus. Sehingga kita menjadi orang yang tetap sejuk di tempat panas, tetap manis di tempat yang begitu pahit, tetap merasa kecil meskipun telah menjadi besar, tetap tenang di tengah badai yang paling hebat. Terpuji nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Terima kasih ya Tuhan. Luar biasa. Bagaimana Paulus berpegang teguh atas tuntunan Roh Kudus. Padahal ada tawaran diberikan pada dia untuk tidak ke Yerusalem. Tetapi karena dia fokus pada Kristus, peristiwa, kejadian, persoalan, penderitaan yang dihadapinya tidak membuat dia surut dan undur. Dan terima kasih ya Tuhan. Karena pandemi virus corona kami bisa bersama-sama bersatu hati menaikkan doa kami melalui 10 hari berdoa. PSBB, pendoa syafaat berskala besar. Beri kami hati yang setia dan mengandalkan Tuhan. Sehingga kejadian wabah virus corona menjadikan kami orang-orang yang dipakai Tuhan untuk menjadi pendoa syafaat, mendukung di dalam doa, dan tentu saja melakukannya dalam hidup kami. Berawal dari diri kami dan di tengah-tengah keluarga kami. Terima kasih Bapa di surga. Ini kami dan doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa.